berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini, kini dan di sini Tuhan, dan untuk seterusnya. Kami boleh percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami dapatkan, yang menghantarkan kami dapat tiba di hari ini, semua hanya karena kemurahan-Mu. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami boleh bersuka cita, boleh bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu ini ya Tuhan. Sehingga kami mampu mengingat bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan sumber sukacita bagi kami. Sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami, mari Tuhan, Kau buka hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus yang Engkau curahkan. Sehingga kami mampu menangkap setiap pesan firman-Mu dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu mampu membuatnya menjadi pedoman dan pelita bagi kami yang menuntun kami kepada rancangan damai sejahtera dan kebaikan-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang paling didambakan seseorang ketika sedang mengalami sesaknya kehidupan ini dan beratnya beban pergumulan di dalam hidupnya adalah sudah tentu dan sudah pasti perhatian dan kepedulian seseorang akan masalahnya. Sama seperti yang dialami oleh Daud sendiri di dalam perikop Nats ini, mengatakan bahwa Daud tidak berdaya dan sangat mengeluhkan kejahatan musuh-musuh yang membencinya yang digambarkan sebagai orang fasik. Segala perilaku dan perbuatan jahat musuh-musuhnya sudah melewati batas dan sangat mengerikan, dan bahkan telah menyusahkan Daud sendiri, sehingga dia merasa sudah tidak tahan lagi untuk menghadapinya sendiri. Melihat kenyataan akan persoalan yang sedang dihadapinya, Daud sempat berpikir bahwa seolah-olah Allah membiarkannya sendiri bergumul. Itu sebabnya Daud mengatakan di dalam nats ini, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Sebagai seorang yang percaya, Daud sangat merindukan kehadiran Allah dan pertolongannya. Daud tidak habis pikir dan membayangkan bahwa Allah seakan-akan akan undur dan tidak peduli akan setiap persoalan yang dia hadapi. Mata dan hati kita hanya tertuju kepada waktu kita dan persoalan-persoalan kita. Kita larut dan terhanyut disibukkan dengan segala persoalan itu sehingga kita tidak mampu melihat bahwa tangan Tuhan sedang bekerja untuk merencanakan dan mendatangkan pertolongan bagi kita. Kita disibukkan dengan berbagai daftar keluhan-keluhan yang kita sering ungkapkan, dan bahkan ada banyak keluhan sehingga kita tidak sanggup lagi untuk mengingat firman dan kebenarannya yang akan memberikan jalan keluar atas persoalan kita. Oleh kemarahan dan keluhan-keluhan kita, itu tentu bisa membuat kita dialihkan mencari pada jalan luar yang lain di luar Tuhan. Sikap yang demikian tidak baik dan sangat tidak diinginkan oleh Tuhan. Dia mau agar kita tetap percaya kepada waktu dan pertolongannya. Sebab waktu Tuhan itu baik. Dia akan memberikan pertolongan dan semua akan indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah jauh dan Dia selalu dekat hadir bagi kita. Dia selalu ada untuk menolong dan memelihara kehidupan kita. Kehadiran Tuhan tidak pernah dapat dibatasi oleh situasi apapun. Dia sangat peduli kepada kita. Yang perlu kita tanyakan di dalam diri kita ketika kita sedang menghadapi pergumulan dan beban yang berat dalam persoalan yang kita hadapi adalah, apakah kita tetap dekat dan mau setia kepada pertolongannya? Atau jangan-jangan kitanya yang sering menjauhkan diri dari Tuhan? Tuhan mengerti dengan keadaan kita. Dan karena Dia mau mengerti dengan keadaan kita, maka itu sebabnya Dia mau datang kepada kita
melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dia mau merangkul kita. Dia tidak mau hidup kita hancur dan sia-sia oleh segala persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, percayalah bahwa dalam segala situasi apapun, Dia selalu hadir bagi kita. Amin.